See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, selamat datang di Kamis Misteri bersama saya Rizwanda Pramarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang kejadian yang cukup mengerikan, yaitu tentang seorang pemuda yang dipasung oleh keluarganya sendiri, dan setelah itu ada sosok yang menghantui para warga desa tersebut. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Kejadian mengerikan ini dialami oleh ayahku pada tahun 1968, di mana saat itu ayahku baru berusia 12 tahun. Ayahku saat itu tinggal di sebuah desa kecil bernama Kedung Rejo, Cilacap. Desa ini berpenduduk 43 kepala keluarga. Sebenarnya desa ini penduduknya hidup sangat harmonis, damai, dan tentram. Hampir tidak pernah ada masalah antar warga atau konflik apapun selama di desa itu. Tapi sebuah kejadian mengerikan di tahun 1968 merubah segalanya tentang desa itu. Ayah bercerita, pada tahun itu ada sebuah keluarga tuan tanah yang cukup dihormati oleh masyarakat desa. Tuan tanah ini memiliki seorang anak pria dengan kondisi mengalami masalah kejiwaan. Anak ini bernama Mukti dan usianya 28 tahun. Berdasarkan obrolan antar warga, Mukti ini mengalami kondisi seperti itu dari usia 6 tahun. Sebelumnya, Mukti selalu aktif bermain bersama teman-temannya di desa. Bahkan, Mukti sering menyapa dan membagikan makanan kepada warga desa yang lewat. Tapi sejak Mukti mengalami masalah kejiwaan di usianya yang ke-6 tahun, warga tak pernah lagi melihat sosok Mukti di desa tersebut. Beberapa warga dan kepala desa pun mulai khawatir dan mencoba mendatangi rumah orang tua Mukti untuk menanyakan hal tersebut. Tuan tanah ini bersama istrinya pun menceritakan kepada kepala desa dan warga jika Mukti telah dipindahkan di rumah kerabatnya di Surabaya. Ia dipindahkan untuk melakukan pengobatan, dan setelah mendengar hal itu, warga pun meninggalkan rumah tuan tanah, kemudian melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Hingga terjadi sebuah kejadian yang menggegerkan seluruh warga desa di tahun 1968 tersebut. Malam itu, sekitar pukul 2, tiba-tiba saja terdengar suara kentongan dari pos ronda yang menandakan ada sebuah kejadian yang darurat. Beberapa warga desa pun langsung berkumpul di pos ronda untuk menanyakan apa yang terjadi. Ternyata diketahui jika rumah tuan tanah yang posisinya di atas bukit telah terbakar hebat. Warga pun beramai-ramai mencoba memadamkan api yang membakar rumah tersebut. Tapi semua sia-sia. Api sudah sangat besar dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu hingga padam. Api baru padam pada pukul 5 pagi hari. Warga menemukan jasad tuan tanah beserta istrinya di tengah-tengah puing rumah itu. Tapi yang mengejutkan, ada satu jasad lagi yang tidak diketahui asal-usulnya. Jasad ini adalah seorang pria. Bahkan bukan hanya itu, ternyata di dalam rumah tersebut, warga juga menemukan ruangan bawah tanah yang terdapat rantai besar.
yang terdapat rantai besar, tempat tidur, dan alat untuk memasung seseorang. Warga pun dibuat bingung dan heran dengan apa yang ditemukan di rumah itu. Pihak kepolisian pun dengan cepat melakukan penyelidikan dan terungkaplah jika jasad pria yang misterius itu ternyata Mukti dengan usia 28 tahun. Tentu saja semua warga desa kaget bukan main, karena Mukti yang dikatakan telah pindah ke Surabaya ternyata selama ini ada di rumah itu dan harus dipasung selama puluhan tahun. Belum hilang rasa kaget warga, polisi pun mengatakan jika rumah tersebut telah sengaja dibakar oleh seseorang dan pelakunya adalah Mukti. Sejak kejadian kebakaran itu, warga desa Kedung Rejo yang awalnya merasa hidup damai, tentram, seketika menjadi berubah. Seperti ada sesuatu yang mengintai para warga dan membuat resah, terutama saat malam hari. 1 tahun setelah itu, satu persatu warga ditemukan meninggal dengan kondisi mengerikan, tapi kasusnya tak pernah bisa terungkap. Beberapa warga yang selamat menceritakan jika mereka melihat sosok dengan ciri-ciri yang sama, yaitu sosok tinggi besar, wajahnya pucat, matanya hitam semua, dan wajahnya selalu tersenyum. Akhirnya warga desa pun memilih untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Hingga akhirnya desa itu kosong dan tak berpenghuni hingga saat ini.